Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, Mahasantri Mira Ma'had Islam Rafi'a Akhyar. Hari ini seperti kami sampaikan, kami janjikan tanggal 11 Dzulqa'dah tahun 1442 Hijrah bertepatan dengan 21 Juni 2021 Masehi. Kita memulai awal jumpa kita dalam pembelajaran kurikulum Mira. Insya Allah seluruh kurikulum yang akan kita pelajari akan tersistematiskan, disampaikan pada kawan-kawan semua. Namun karena ini pembuka, seperti saya utarakan, kita akan membahas momentum yang paling dekat dengan kita sebagai persiapan ke ibadah yang sangat spesifik, berlangsung setahun sekali, yaitu Idul Adha, dan juga di dalamnya termasuk ada ibadah kurban. Seperti apa persiapannya kita uraikan dari saat ini sehingga ketika momentum ibadahnya tiba kita tidak sibuk lagi untuk menyoal berbagai hal atau bertanya jawab persoalan-persoalan yang kadang-kadang setiap tahun datang berulang. Karena sekarang momentumnya di bulan Dzulqa'dah sebagai persiapan dan sudah masuk tanggal 11, saya kira akan menjadi penting bagi kita untuk mengurai dulu apa keutamaan bulan ini, kaitan dengan bulan depan, dan seperti apa gambaran keistimewaan yang dimaksudkan. Baiknya, kita akan coba uraikan pembahasan dimaksud, dan insya Allah setiap video yang teman-teman akses dalam kurikulum Mira insya Allah hanya akan berlangsung 20-25 menit saja. Kemudian akan disusulkan juga dengan beberapa tes ya, yang didesain untuk menguji pemahaman, sehingga saya menginginkan kita tidak hanya mendengar tapi memahami secara sempurna supaya bisa mudah untuk diamalkan dengan cara yang benar dalam titian ibadah kita. Baik teman-teman sekalian, yang pertama penting untuk dicatat bahwa sekarang kita masuk bulannya Dzulqa'dah. Tulisannya begini ya kalau saya besarkan. Ya. Ya, Dzulqa'dah. Nah, ini Dzulqa'dah. Ya. Baik, kalau kita lihat Dzulqa'dati, tapi kita baca dengan sukun Dzulqa'dah. Nah, teman-teman sekalian, fokus untuk dipahami, dimengerti bahwa ada sementara saudara-saudari kita yang membaca ini dengan qa'dah, kan? Dzulqa'dah. Ya. Dzulqa'dah. Ada juga yang membaca dengan Dzulqa'idah, gitu kan? Dzulqa'idah. Ya, qa'idah, gitu kan? Atau ininya panjang qa'idah, ya. Jadi ini hanya di harakat, ini ada qa'dah, qa'idah. Ada lagi yang terlalu meluas menurut saya, Dzulqa'idah gitu kan. Nah, itu langsung bisa ditepikan saja. Nah, ini di antara sekian yang dibacakan, yang tepat secara bacaan dan makna itu yang ini. Ya, secara bacaan mungkin ini bisa dibaca qa'dah itu bisa benar secara bacaan, tapi secara makna ini yang lebih tepat yang tengah. Ya. Mengapa? Saya ingin sampaikan dulu satu informasi yang penting, bahwa nama-nama baik itu terkait dengan bulan atau bahkan tahun, biasanya di kultur masyarakat Arab itu diberikan berdasarkan peristiwa atau kejadian yang berlangsung di masa itu yang dikenal sehingga menjadi viral, populer di kalangan masyarakat, dan dengan itu menjadikan mereka memberikan nama ya pada waktu-waktu terkait dengan peristiwa yang dimaksudkan. Seperti tahun lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat itu yang paling populer, paling viral adalah serbuan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha, kan, dari wilayah Yaman datang ke Ka'bah untuk berinisiatif menghancurkan Ka'bah dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan diinformasikan kemudian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu surah yang dikenal dengan surah Al-Fil itu. Maka saat banyak datang pasukan gajah, peristiwa di tahun itu yang sangat viral ya di kalangan masyarakat, jadi cerita dan sebagainya, maka tahunnya dikenal dengan tahun gajah. Pun demikian, di nama-nama bulan sejak dari penanggalan jahiliyah di masyarakat Arab, bahkan sebelum masa Islam, itu sudah mereka mendapati momentum-momentum khusus dan mereka berikan namanya. Ya misal, ya ketika di bulan yang pertama mereka bersepakat di waktu itu mereka tidak saling berselisih, ya mereka bisa sepakat dulu ya, membuat sebuah konsensus kesepakatan bersama supaya nggak ada perang, nggak ada perselisihan, padahal mereka rajin berperang, rajin berselisih. Maka mereka namakan waktu-waktu saat itu untuk meninggalkan segala yang dilarang, dinamakan Al-Muharram. Ya, kemudian setelah itu
mereka namakan kemudian bulan yang kedua itu dengan Safar. Safar ini ada dua sisi ya. Dua sisi. Di Safar ini ada yang mengatakan di waktu itu banyak yang berniaga keluar sehingga wilayah Mekah khususnya itu berada dalam keadaan yang kosong, lenggang. Umumnya orang Arab banyak keluar, maka disebut Safar itu kosong dari kata sifar. Karena kosong itu keadaan orang-orang pada masa itu. Kemudian muncul Rabi'. Rabi' itu mereka sebutkan Rabi' karena di masa itu musim semi, tumbuhan mulai muncul dan sebagainya. Di fase pertama mereka namakan Rabi'ul Awal. Begitu itu mulai berakhir disebut Rabi'ul Akhir. Lalu kemudian muncul musim gugur, kering gugur. Kering gugur pertama disebut dengan Jumadal Ula. Lalu ketika akan berakhir itu disebut dengan Jumadal Akhirah. Lalu muncul bulan yang ketujuh disebut dengan Rajab. Rajab ini memang spesial, menunjuk kepada satu yang sangat diagungkan ya. Jadi ada bulan ketujuh ini di kalangan masyarakat Arab itu sangat populer, dikenal, diagungkan, dihormati. Saking dihormatinya itu punya hukum sama dengan bulan Al-Muharram. Nggak boleh perang, kan? Nggak boleh bertengkar, nggak boleh macam-macam. Bahkan ada sebagian yang sedang konflik besar-besaran pun bisa berhenti. Tapi kalau mereka pengen perang, ada yang iseng memindahkan. Ini bulan hurumnya bukan yang sekarang, pindah ke dia. Bukan Rajab yang ini. Nah, ada satu suku yang konsisten memegang teguh keagungan bulan Rajab ini yang disepakati oleh masyarakat jahiliyah, namanya Mudar. Makanya dikenal dengan Rajab Mudar, gitu kan? Lalu bulan ke-8 mereka mulai menyebar, mencari air supaya persiapan di bulan yang ke-9 yang terik, panas, membakar ya. Itu disebut dengan bulan Sya'ban dari kata tasya'ub karena menyebar, masyarakat mencari sumber air. Lalu bulan ke-9-nya disebut dengan Ramadan seperti yang sering saya sampaikan, bahkan menjelang Ramadan ya, awalnya adalah karena terik, panas yang sangat membakar, lalu nanti di masa Islam menjadi ada proses islamisasi makna. Namanya tetap ada islamisasi makna, ada transformasi dari makna, bukan sekedar membakar panas ya, walaupun Ramadan kan secara hijriah bisa berputar waktunya, bisa tiba di musim dingin ya. Jadi secara maknawi, majasi, kiasan di bawah makna tadi bahwa dengan Ramadan bisa membakar dosa-dosa orang-orang yang kembali kepada Allah dengan cara bertobat. Dosa bisa dibakar, kesalahan bisa dibakar sehingga kembali menjadi baik seperti semula. Syawal itu disebut dengan Syawal, teman-teman sekalian, mulanya di masa jahiliyah adalah orang-orang yang menyebar, yang tadi berniaga itu ya sekarang udah mulai berkumpul ya, berkumpul ke arah Mekah. Kenapa? Karena nanti akan mendekat ke musim haji, sedangkan musim haji itu banyak sekali orang-orang yang dari Yaman, dari Syam, dari macam-macam yang biasa dikunjungi sekarang datang ke Mekah karena akan terjadi ya pusat ibadah, pusat ritual yang semua orang berkumpul sehingga potensial untuk berniaga. Makanya nanti diabadikan di Quran surah kedua ayat 198 tentang kebiasaan mereka berniaga saat musim haji. Ya, dan bagi umat Islam diberikan solusi. Kalaupun tidak berhaji, ya nggak ada masalah, tidak ada dosa kalau ingin berniaga, ingin dagang. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum. Nggak ada dosa bagi kalian yang memang tidak berhaji untuk berniaga, termasuk mensupport orang-orang yang berhaji. Dari sini kita bisa ketahui bahwa orang-orang yang tadi terbiasa keluar sampai ke Syam, sampai dengan ke Yaman, mereka di momentum ini datang untuk menuju persiapan haji sejak bulan Syawal. Karena itulah kemudian volume penduduk Mekah itu menjadi meningkat. Meningkat dalam bahasa Arab itu disebut dengan Syawal namanya. Syawal, walaupun nanti di masa Islam ada islamisasi lagi makna. Dari segi makna kenapa dipertahankan untuk menyelaraskan dengan makna Ramadan. Jadi saat Ramadan dosa diampuni, digugurkan, dihanguskan, maka tanda keberhasilannya dengan meningkat amalan. Tapi pada asalnya dalam konteks kehidupan di zaman jahiliyah yang dimaksud dengan Syawal itu adalah tahapan awal orang-orang menuju Mekah untuk persiapan berhaji atau sebagian dari mereka untuk berniaga. Ini yang menjadikan Al-Quran menurunkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 197 untuk memberikan kesan ya kepada umat Nabi Muhammad SAW di setiap zaman, setiap masa, bahwa persiapan menuju haji itu jangan tiba-tiba kemudian datang sehingga menyulitkan, saling berdesakan dan sebagainya. Maka dimulailah setidaknya dari bulan-bulan sebelumnya atau seperti orang-orang dulu sejak bulan Syawal. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, demikian ayatnya. Maka untuk menuju puncak haji itu dimulailah dari beberapa bulan sebelumnya ya. Baik teman-teman sekalian, karena semua orang yang biasa dikunjungi tadi itu ya, di Yaman, di Syam, Syam sekarang itu Syria, kemudian Palestina, Libanon, Yordania, itu yang biasa dikunjungi datang, maka orang-orang Arab lokal itu, mereka memilih untuk duduk santai menunggu orang datang. Jadi yang biasanya berniaga keluar, sekarang tinggal santai-santai ya, duduk, minum teh, minum kopi, sambil menunggu orang lain datang dan memasarkan dagangannya, atau menunggu melayani para hujjaj. Maka apa yang mereka lakukan? Duduk santai. Dalam bahasa Arab, duduk santai itu disebut dengan qi'dah. Ya, qi'dah. Nah, apa bedanya dengan qa'dah?
Ya, kalau qa'dah, teman-teman sekalian, itu menunjuk kepada sesuatu yang berlangsung cepat. Isim marah namanya. Ya, marah itu sesuatu yang berlangsung cepat sekali. Jadi kalau saya duduk begini, saya berdiri lagi. Nah, itu pakai ka. Ya, kalau misalnya kita dari posisi rendah ke tinggi disebut dengan jalsah. Ya, ada jalsah, ada jilsah. Kalau dari posisi tinggi ke rendah disebut dengan qa'dah. Kalau jilsah, qi'dah itu hay'ah. Menunjuk pada keadaan yang santai, agak lama dan sebagainya. Dzul qi'dah pemilik atau yang duduk santai. Kalau tidak santai, dia cepat duduk bangun, itu disebut dengan qa'dah. Karena itu bulan ke-11 disebut dengan Dzul qi'dah, bulannya duduk santai. Ya, jelas ya. Asalnya demikian, untuk menunjuk puncak haji yang berlangsung di bulan ke-12. Ya, haji Hijjah ya berlangsung ya secara terstruktur, berlangsung tertib, tidak cepat-cepat. Karena itu bukan Dzulhijjah tapi Dzulhijjah. Nah, ini kan kenapa kalau Anda menyebutkan Dzulhijjah tapi Anda menyebutkan Dzulqa'dah yang ke-11? Harusnya kalau konsisten Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sama kan? Nah, ini juga secara kebahasaan kita bisa lihat di sini ya, tidak konsistennya. Yang pertama disebut qa'dah tapi yang kedua hijjah. Jadi kalau kita ingin selaraskan, maka yang pertama bulan ke-11 disebut Dzulqa'dah, bulan ke-12 disebut dengan Dzulhijjah. Jadi peran bulan ke-11 ini yang disebut dengan Dzulqa'dah, bulan duduk santai, pada mulanya adalah bulan termasuk persiapan. Ya. Menuju bulan ke-12 yaitu bulan haji. Ya. Yang dalam syariat Islam tentunya bukan hanya ibadah haji yang secara praktikal ditunaikan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, tapi juga nanti di dalamnya ada syariat kurban. Ya. Kurban atau udhiyah. Udhiyah itu syariat untuk menyembelih. Dilangsungkan di waktu duha, makanya digabungkan nanti menjadi adha. Nanti kalau sudah masuk kepada inti materi, kita bisa uraikan itu. Nah, ini bulan ke-11 Dzulqa'dah menjadi penting karena terkait dengan persiapan-persiapan guna menyambut, menyongsong dan menunaikan ibadah di bulan ke-12 yang nilainya sangat luar biasa dan berlangsung cuma setahun sekali. Yang berhaji itu kalau nggak ada persiapan di bulan yang ke-11 itu belum tentu manfaat hajinya, belum tentu mabrur. Ya, belum tentu akan serius dan khusyuk, karena itu butuh persiapan. Nanti bahkan Al-Quran memberikan satu pernyataan khusus ya, penegas tentang kesiapan orang-orang yang akan berhaji. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah kalian dan bekal yang terbaik itu adalah takwa. Pun demikian dengan kurban ini. Ya, ada masa kita untuk mengumpulkan, ada masa kita untuk persiapan mencari hewan, ada masa menunaikan sunnah-sunnah lain seperti memotong kuku, gitu kan, yang kita tidak lakukan. Kita tunda dulu ketika memasuki awal bulan Dzulhijjah, maka bulan Dzulqa'dah kita maksimalkan, potong-potong, bersih-bersih dan sebagainya, dan turunan-turunan lainnya. Nah, ini yang menjadikan kita penting untuk membahas dahulu apa keutamaan bulan Dzulqa'dah. Lalu setelah ini kita pahami, baru masuk kita kepada syariat tentang Dzulhijjah, pun demikian dengan pembahasan referensinya. Baik teman-teman sekalian, kita izin menghapus dulu ya sebentar, nanti kita teruskan kembali tentang turunan makna yang akan kita uraikan. Jadi penting saya tegaskan, pertama namanya Dzulqa'dah. Ingat ya, Dzulqa'dah. Bukan Dzulqa'dah, apalagi Dzulqa'idah. Ya. Baik, nanti kalau ada Dzulqa'idah, ada Dzulnengidah karena akang pasangannya dengan neng gitu ya. Baik. Ayo kita teruskan ke sini. Bismillah. Dzulqa'dah seperti kita ketahui adalah bulan yang ke-11 dalam urutan bulan Hijriyah atau tahun-tahun Hijriyah. Qi'dah ya. Yang bulan ke-11 ini termasuk dalam rangkaian bulan Haram dari 4 bulan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempertegas firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat yang ke-36. Ya. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum.
Inna iddatasy syuhuri, sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, jumlah bilangan bulan yang Allah tetapkan selama setahun itu. Indallahi, yang sudah Allah tetapkan, ya, ada berapa? Ada 12 bulan. Itsna asyara syahran fi kitabillah. Ada jumlahnya 12 yang Allah tetapkan dalam kitabullah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak mulai Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah sudah desain dengan sempurna. Langitnya sempurna, buminya sempurna, waktu berkehidupannya sempurna, dan di antara kesempurnaan waktu itu menjadikan setahun berjumlah 12 bulan. Dan saya sering katakan, di antara sekian kitab suci yang ada di muka bumi atau yang diduga suci, hanya Al-Quran yang memberikan satu keterangan langsung dan tegas, setahun berjumlah 12 bulan. Di antara 12 bulan itu, kata Allah, minha arba'atun hurum, ada 4 yang disebut bulan hurum. Ada 4 bulannya bulan hurum. Ya. Yang 4 itu diafirmasi, ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau, talata mutawaliyat, ya, 3 berurutan disebutkan. Dzulqi'dah, ini dia 11. Dzulqi'dah, kemudian Dzulhijjah, ini bulan ke-12, 11, 12, kemudian wal Muharram, ya, al-Muharram. Pakai al ya. Ini ada al-Muharram, ada alif lamnya. Bulan pertama. Jadi 3 berurutan, bulan 11, bulan 12, bulan 1. 1, 2, 3. Ya, talata mutawaliyat. Kemudian wa Rajab Mudhar, alladzi ma baina Jumadah wa Sya'ban, dan bulan Rajab. Ini Rajab. Bulan ke-7 di antara Jumadah dan Sya'ban, di antara bulan ke-6 Jumadah, bulan gugur tadi, dan Sya'ban bulan ke-8. Jadi yang ini Dzulqi'dah saya turunkan, ya. Bulan ke-11. Nah, ini keistimewaan pertama terkait dengan Dzulqi'dah, dia termasuk bulan Haram. Nah, ini termasuk bulan Haram. Maka ketika masuk bulan Haram ada keistimewaan lagi. Jadi jangan dikira kemudian bulan-bulan yang disebutkan oleh Al-Quran atau diisyaratkan dalam Al-Quran tidak mengandung keistimewaan. Ada kaidah dalam bahasa Arab ketika disebutkan, ya, satu tunggal dibanding yang lain atau beberapa kelompok dibanding yang lain, ini menunjuk bahwa di balik tunggal atau kelompok itu ada keistimewaan tertentu yang membedakan dengan yang lainnya. Seperti kita beri contoh Ramadan, disebutkan oleh Allah langsung namanya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka Ramadan punya keutamaan khusus dibanding dengan bulan yang lain, kan? Kemudian juga dengan haji. Haji disebutkan yang menunjukkan pada momentum haji punya keistimewaan dibanding dengan yang lain. Maka ketika Al-Quran memberikan isyarat bulan Haram dengan 4 bulan ini menunjukkan 4 bulan ini punya keistimewaan tersendiri dibanding bulan-bulan lainnya. Karena Dzulqi'dah termasuk bulan Haram, maka Dzulqi'dah pun membawa keistimewaan itu dan kita sudah hadir di dalamnya. Sekarang sudah tanggal 11. Jangan-jangan tanggal 11 ini kita tidak sadar bahwa bulan ini sudah istimewa. Apa di antara keistimewaannya? Minha arba'atun hurum. Ya, jadi ini disebut dengan bulan Haram. Haram itu teman-teman sekalian, itu akarnya dari kata hormah. Ya, hormatun. Nah, dari sini muncul juga kata haram, dengan turunannya itu derivasinya. Ada kata lagi misalnya mahram dari ahrama yuhrimu, kan? Ada lagi muhrim, ya. Ada muhrim, ada mahram, itu beda ya. Ada al-muharram, macam-macam. Ini asal katanya dari sini, dari hormatun. Hormatun itu ya sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Hormat itu bahasa Arab asalnya. Ya, hormat, gerak, ya kan? Nah, hormat senjata, nah, itu hormat semua. Hormat itu dari bahasa Arab, dari kata hormatun, ya, yang terhormat, yang terjaga wibawanya, itu kan? Artinya sesuatu yang tinggi, yang dihormati kan yang tinggi kan, yang berwibawa, itu kan? Yang punya marwah, gitu, kedudukan. Nah, makanya dari sini muncul hukum haram. Kenapa haram itu dimunculkan? Untuk menjaga kehormatan setiap hamba. Supaya tidak jatuh kehormatannya. Nggak jatuh wibawanya. Kenapa mencela itu haram? Karena ketika Anda mencela, wibawa Anda akan turun. Ya, kenapa dilarang korupsi, haram mencuri? Karena ketika mencuri, kedudukan Anda akan jatuh. Anda nggak akan dianggap tinggi lagi. Setinggi-tingginya gelar Anda seorang profesor, Anda seorang hartawan, Anda seorang macam-macam. Ketika korupsi, lihat aja jatuh harga diri Anda. Dicela di mana-mana, ya. Yang mencela pun sebetulnya juga ya mencela kehormatan diri sendiri juga. Apalagi mencela pada yang sudah tercela, itu nggak ada kerjaan gitu. Ya. Jadi sebetulnya ini kalau kita paham, teman-teman sekalian, hikmah di balik semua penamaan itu kita akan mengerti.
Jadi haram itu bukan sekedar haram, tinggalkan gini, bukan. Itu ada hikmahnya, ada maknanya. Kenapa diharamkan perbuatan-perbuatan ini atau benda-benda tertentu atau makanan minuman tertentu untuk menjaga kehormatan diri kita. Maka akumulasi dari sifat hurmah itu disebut dengan hurum. Ya, makanya kenapa disebut dengan hurum, bahwa bulan-bulan ini adalah bulan kita menjaga, berlatih untuk menjaga kehormatan kita, wibawa kita, marwah kita minimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Al-Quran mengatakan, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian berbuat zalim, berlatih untuk meninggalkan perbuatan zalim pada bulan-bulan yang dimaksudkan, dan itu nilainya besar. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara berlatih meninggalkan perbuatan zalim di bulan-bulan ini, khususnya di Dzulqa'dah yang kita sekarang sedang dapati? Apa konsekuensi kalau ada orang berbuat zalim di bulan ini? Ya, lalu kalau ada zalim pasti ada lawan, kan? Bagaimana mendapatkan lawannya zalim? Apa lawannya dari zalim yang bisa kita capai? Nah, ini PR-PR kita yang kita harus tuntaskan dalam pembahasan kita ini, sehingga kita bisa mengisi bulan Dzulqa'dah dengan baik. Kalau ini sudah baik, itu modal yang paling dahsyat untuk dibawa ke bulan 12. Ya, apalagi bagi yang berhaji, yang sekarang misalnya mendapatkan bagian kuota tertentu secara terbatas, 60.000 orang bisa datang. Kalau ini latihannya benar, bulan ke-11, hajinya pasti insya Allah khusyuk. Ya, hajinya insya Allah akan mabrur dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kurban pun demikian. Ya, kurban pun pasti akan khusyuk, kurbannya akan enak. Ini puncaknya di sini. Kalau kita nggak bisa maksimalkan di bulan ini, maka boleh jadi bulan ke-12 pun akan hanya formalitas saja berlangsung kepada kita setiap tahun. Nah, sekarang kita punya PR, kita harus uraikan, ya, apa turunan-turunan tadi yang telah kita uraikan menjadi pembahasan kita, itu yang akan nanti kita uraikan di serial yang kedua. Ya, kita akan masuk pada bahasan kedua. Ingat, dalam serial video ini kita hanya akan tampilkan 20-25 menit saja. Nanti setelah ini, teman-teman akan masuk kepada sesi pengujian. Ya, semua peserta harus masuk lewat ke situ dulu. Kalau tidak, nanti Anda nggak akan bisa dapatkan seri yang berikutnya. Jadi teman-teman yang di Mira, mohon izin ya, teman-teman sekalian yang di Mira, setelah menonton ini selesai, nanti akan masuk ke teman-teman satu bagian tertentu yang saya mintakan kemarin, cek ya tahapan-tahapannya. Anda masuk ke bagian pengujian untuk tes ya bagaimana pemahaman kita secara sempurna menguji materi yang telah kita dapati. Nanti akan ada beberapa soal, teman-teman masuk ke situ, jawab. Kalau lulus nanti 100% bisa buka video selanjutnya. Kalau belum lulus, latihan lagi sampai lulus. Karena agama itu harus sempurna kita tunaikan sesuai dengan kemampuan kita. Jelas ya? Nah, alhamdulillah. Jadi saya kira selesai untuk safaan kita yang pertama. Kita akan lanjut pada edisi berikutnya. Dan saat masuk nanti kepada bahasan Idul Adha, sudah ada buku yang bisa teman-teman akses nanti di Wah Corner untuk bisa dapatkan sesuai dengan materi yang kita uraikan. Terima kasih Mahasantri di Mira. Semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang mungkin ini juga akan tampil di YouTube secara umum ya, bagi yang ingin bergabung ke Mira, silahkan ikuti prosesnya, masuk web Mira, dan di sana Anda bisa berinteraksi. Adi Hidayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.